Oke. Hmm, Oke, coba saya dulu. Sebelumnya sudah pernah ngambil kelas speaking IELTS belum, Sir? Belum, Miss. Sama sekali ya? Sebenarnya dulu pernah ya, tapi yang Ya. saya ambil yang free sih di YouTube itu. Oke. Oh, ini apa namanya belajar-belajar langsung otodidak dari YouTube gitu ya, Sir ya? Bukan sih, sebenarnya ada Mm-mm. kelas juga sih. Saya Oke. tuh sempat apa ikut IELTS preparation itu dan Mm-mm. apa yang percobaan itu loh, Miss, percobaan IELTS itu Oke. kasih nilai kalau nggak salah 3 koma. Oh, ini apa nama itu apa? Listening, reading, writing, speaking, Sir? Semua kayaknya lebih ke speaking ya kayaknya. Oh, speaking. Sebenarnya kalau Iya sih, kayaknya speaking listening doang sama sih. reading kan banyak aplikasi ya, Sir ya? Iya ya. Cuman kalau reading sama, sorry, kalau speaking sama writing emang kadang kita butuh orang lain buat meriksa kan. Tapi kalau listening sama Betul, reading kan yang penting ada kunci jawaban, kita bisa belajar sendiri. betul, betul. Oke, Sir, kita pemanasan dulu Siap, siap. ya. Ya, Saya kasih pertanyaan, kemudian Mister Guntur jawab ya. baik, Miss. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. What is your full name? Oke, my full name is Guntur Bagus Pamungkas. Where are you from? Uh, I'm from Semarang, but my domicile in Depok City. Okay. Do you work or study? My work or my study in uh, Universitas Terbuka, study program of urban and regional planning. Oke, thank you. Ngerasa nggak, Sir, pas ngomong itu ada beberapa kalimat yang apa namanya, ada yang nggak ada verbnya. Oh iya ya, Ya, lupa ya. terus beberapa kalimat juga masih simple sentence, tapi nggak masalah. Oke. Iya sih, simple ya, ya Pak. Ya, itu warming up question aja. Saya Cari belum, cari amannya aja. ya, saya belum belum ngasih ini ya, apa namanya, feedback dulu ya, Sir ya. Saya cuma pengen tahu aja Oke. dulu. Oke, sebelum saya lanjut ke materi tentang IELTS, ada beberapa hal, sebelum kita langsung latihan ke IELTS part satu, part 2 ataupun part 3, ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang IELTS speaking ya, Sir ya. Yang pertama adalah informasi yang secara umumnya, this test consists of an interview with a trained examiner. Jadi ini adalah sebuah interview antara Mister Guntur sama examinernya. Jadi kalau sepengalaman saya tes, udah pernah tes IELTS, Sir? Ya Belum. kemarin itu waktu percobaan itu, Mas. Oke, berarti belum pernah yang take official test ya, Sir ya? Belum, belum. Belum, Karena oke. ya emang mahal sih. Iya, sayang ya kalau skornya nggak langsung bagus ya, Sir ya. Iya. Nah, dan itu cuma ditentuin dalam waktu 4 jam doang. 3.350.000 ditentukan dalam waktu 4 jam. Kalau 4 jam hasilnya nggak 6,5 ke atas, eman-eman uangnya. Bener sih, Sir. Nah, Nanti ya, oke, oke. kenapa, Sir? Eh, kira-kira nanti misalnya saya kan rencana mau Heeh. ngambil masing-masing kelas ya. Mm-mm. Terus nanti apakah bisa diberikan beberapa latihan misalnya terkait dengan IELTS Oke. secara keseluruhan gitu, Miss? Nanti ini aja, Sir, apa ambil IELTS, ambil praktis aja. Ada kelas Praktis ya, yang praktis gitu. praktis. Mm-mm. Oh, Jadi siap, kayak siap. yang kan ada beberapa. Kalau kemarin saya baru buka yang kelas praktis buat penerjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris gitu, Sir. Tapi nanti kalau misalkan mau praktis yang IELTS ya nanti kita apa namanya bikin yang kelas IELTS. Kan kalau praktis kayak gitu kan sebenarnya saya ngasih soal, misalnya ngerjain sendiri, nanti saya ngasih feedback kan lebih ke situ kan. Oh, gitu ya. Iya, Oke, sama oke. kayak teman-teman yang ngambil kelas praktis writing itu, mereka saya kasih soal bahasa Indonesia, mereka terjemahkan, kirim ke saya periksa. Kalau mereka bingung dengan koreksian mereka nanya, saya jelasin kayak gitu. Kalau Oh, tetap ada kesulitan nggak paham-paham juga, baru kita nanti bisa janjian nge-zoom buat ngebahas mana sih sebelah mana yang susah kayak gitu. Itu oh, sih. gitu. Nah, nanti diselesain dulu teorinya, karena kalau misalkan teorinya belum dapat, mau ngerjain nanti diskusinya pasti ribet. Kayak teman-teman tuh kalau yang ngambil praktis itu rata-rata mereka udah punya basic. Jadi pas waktu saya ngejelasin, ini salahnya di sini. Oh, itu kenapa, Miss? Karena kalau en itu dibacanya gini. Kalau misalkan
Mereka nanya kapan pakai the, ya saya jelasin begini-begini. Oh ya, oke, udah kayak gitu. Jadi saya nggak harus ngajarin, oke, ini namanya sentence ya, ini yang bisa jadi subjek ini. Jadi nggak ngajarin dari awal. Saya lebih fokus ke salah mereka di sini. Mereka cari tahu sendiri. Kalau mereka nggak paham, baru mereka nanya ke saya. Terus saya jelasin. Jadi fokusnya adalah ke improvement praktek dari materi yang udah mereka dapat ke dalam bentuk tulisan gitu. Jadi nanti kalau Artinya misalkan mau ambil kelas praktis, bisa nanti kita diskusiin aja, Sir. ya, siap, Mas. Sepertinya emang itu lebih efektif sih ya Iya, daripada harusnya sih emang apa teori, ulang dari latihan, awal. iya, teori, latihan, feedback. Yang paling penting sebenarnya evaluasi sih, Sir. Kalau saya pribadi dulu pengalaman saya belajar IELTS tuh, saya ambil kelasnya dulu, habis itu saya belajar sesuai materi yang saya dapetin. Misalkan saya lagi belajar speaking IELTS part satu, ya udah saya praktek part satunya dulu. Dapat teori part Oh, satu saya praktekin. Dapat teori part 2 saya praktekin. Dapat teori part 3 saya praktekin. Baru nanti latihan kayak gitu. Oke. Nah, lanjut ya, Ser ya. Jadi, sepengalaman saya wawancara, kalau misalkan saya kan ambilnya yang paper ya, Ser ya. Kalau yang paper itu, ya saya langsung ketemu sama examinernya, kayak gitu. Jadi mereka ngasih pertanyaan, saya jawab. Tidak boleh kita nanya balik. Kecuali kita nggak paham sama pertanyaannya, atau kita nggak tahu ada arti dari kata yang kita nggak tahu, kita boleh nanya. Would you like to explain the word apa, misalkan gitu. Kalau kita nggak tahu artinya itu kita bisa nanya. Tapi kita nggak boleh nanya balik. Kalau dia nanya, what is your favorite color? What about you? Nggak boleh. Jadi hmm, literally dia ngasih pertanyaan, kita iya, jawab. iya. Jadi Ya, bukan makanya conversation ya. betul-betul Jadi lebih ke ujian interview. ya. Ya, Ya, namanya gitu. juga ujian. Iya gitu, Sir ya. Terus Iya, selama siap, kita siap. ngomong itu direkam. Ini yang poin kedua ya, Sir ya. Jadi direkam. Oh, Nah, usahakan suaranya jelas. Ya, hmm. jadi nggak perlu terlalu keras, nggak terlalu, tapi kalau direkam kira-kira itu jelas dan speednya, tempo ngomongnya itu usahakan stabil. Jangan gara-gara pertanyaannya what is your full name, pasti kita tahu ya jawabannya pasti lancar-lancar aja, asalnya dari mana lancar-lancar aja. Kita jawabnya cepet banget ngomongnya di awal. Tapi pas waktu masuk part 2 atau part 3 karena susah topiknya, kita jawabnya jadi ngadat. Nah, itu nanti mempengaruhi nilai kayak gitu. Jadi mending temponya stabil dan suaranya jelas supaya pas direkam itu nanti examinernya sama apa namanya istilahnya penguji yang lainnya itu kan yang nanti yang ngecek ada dua orang ya Sri ya. Examiner yang Betul. ngetes kita sama nanti rekamannya itu dikasih ke examiner yang lainnya buat dicek gitu. Jadi pastikan itu. Nah, yang kedua tesnya itu cuma 11 sampai 14 menitan untuk speaking. 3.350.000 speakingnya ditentuin cuma dalam waktu 14 menit kalau nggak dapet skor yang 14 bagus. menit ya. Aduh, iya. Sayang. Iya sayang sekali, Sar. Terus apa? Biasanya Kenapa? itu ada kayak semacam apa bisa perbaikan remedial gitu nggak sih, Mas? Kalau setahu saya, yang versi komputer sekarang Bisa ya? bisa, Sir. Tapi cuma satu Oh, skill bisa. doang. Yang versi komputer tapi. Oh, Kalau yang versi cuma satu paper skill nggak bisa. doang. Iya, jadi misalkan nih, listening, reading, writing, speaking, misalnya ngerasa kayak, aduh, writingku jelek nih, aku mau ngambil lagi satu yang writing aja bisa. Gitu. Itu Oh. program baru tahun lalu. Gitu. Tapi Untuk yang komputer. Tapi kalau yang paper test nggak bisa. untuk yang apa kalau misalnya itu pun bisa, misalnya kita mau ambil beasiswa itu kan yang diambil itu kan skor secara keseluruhannya kan mis ya? Atau Skor skor rata-ratanya kan ya? Rata-ratanya kan ya? Nah, ini pertanyaan bagus sih, Sir. Sebenarnya apa tergantung kampus sama beasiswanya, Sir. Kalau Oh LPDP, gitu. ini contoh ya, saya ambil contoh LPDP. Ah, ah, LPDP ah. kalau untuk S2 minimal 6,5, S3 kalau nggak salah minimal 7. Mereka tidak ada persyaratan. Listeningnya harus berapa, readingnya harus Oh berapa, gitu. ratingnya nggak ada kalau Oh, siap, LPDP. siap, siap. Tapi saya nggak tahu kalau Max gimana, kayak gitu. Nah, Saya beda juga nggak ada. kampus juga Ah, beda, ah. Sir. Oh iya, iya. Misal nih, Oke, saya oke. Siap, daftar siap. ke UCL. UCL itu jurusan saya pendidikan bahasa Inggris itu mintanya overallnya 7. Tapi tidak boleh ada yang di Oh, bawah 6,5. Listeningnya nggak boleh di bawah 6,5, readingnya nggak boleh di bawah 6,5. Harus oh paling jelek enam gitu. setengah. Di Manchester Oh, beda lagi. Di Manchester overallnya 6,5. Tapi nggak boleh ada yang di bawah 6. Dan ratingnya nggak boleh ada yang, dan ratingnya nggak boleh di bawah 6,5. Kayak gitu. oh gitu. Jadi Oh beda iya. kampus, beda aturan, Sar. Apalagi UK ya, mungkin Ya. Nggak UK memang doang. IELTS. Oh, Kemarin nggak saya UK apply doang. di Monash University di Australia Hah? itu dia mintanya pendidikan bahasa Inggris, jurusan saya itu dia mintanya overall 6,5. Tapi each bandnya boleh Oh, 6, tapi nggak boleh di bawah 6.
gitu. Oh Jadi gitu. beda kampus, beda beasiswa, beda jurusan, beda negara, beda aturan. Heeh. Oke, oke, Jadi oke, kayak oke. gitu, Sar. Siap, siap. Jadi harus diperhatikan beasiswanya persyaratannya kayak gimana gitu, Sar. Kalau Oke, mau oke. aman S3 saran saya minimal sih each band-nya 7777 dan overall-nya minimal 7. Minimal sih, Sar. Supaya Iya sih. aman gitu. Karena Siap, kalau siap. nggak gitu Ya, agak mudah-mudahan susah ya. sih. Iya, amin. Oke. Gitu. Oke, lanjut ya, Sri ya. Di part satu itu Yes. waktunya 4 sampai 5 menit. Nah, biasanya itu ada introduction sama interview. Nah, introductionnya ini ya nanyain yang tadi, Sir, kayak nama lengkap, habis itu nanyain identitasnya mana, asalnya dari mana, biasanya hobinya apa, lagi kerja atau kuliah atau lagi sekolah, kayak gitu. Terus Oke. akan ada pertanyaan yang familiar seperti topik-topik tentang kesukaan, hal-hal yang tidak disukai, atau mungkin tentang apa istilahnya kayak warna favoritnya, atau mungkin tentang festival, atau kalau nggak gitu tentang apa ya, kayak tentang pendidikan, atau tentang keluarga, atau tentang traveling, atau tentang makanan. Jadi masih topik-topik yang umum, yang sehari-hari sering diobrolin, kayak gitu. Terus yang kedua, kalau part 2 Sir, ini informasi umum aja ya. Nanti kita pecah satu-satu ya, Sir ya. Kalau part 2 itu kita dikasih topik, dan di dalam topik itu nanti ada pertanyaan yang harus dijawab. Nah, Mister Guntur harus ngomong dalam waktu 2 menit kurang lebih tentang topik yang diminta, kayak gitu. Nanti kita bahas lebih dalam ya. Itu informasi lebih umumnya. Nah, kalau part 3 mirip dengan part satu, tapi lebih panjang biasanya. Lebih fokus kayak pertanyaannya mungkin kayak, menurut kamu apa sih keuntungan dan kerugian dari beriklan? Nah, itu kan jawabannya pasti lebih panjang daripada ketika ditanya, kamu suka warna apa? Nah, itu pasti jawabannya lebih pendek kan. Nah, itu kalau kamu suka warna apa biasanya pertanyaannya lebih di part 1. Tapi kalau keuntungan dan kerugian, menurut kamu lebih ke pendapat-pendapat kayak gitu lebih umum, itu biasanya di part 3 gitu. Part 3 jawabannya akan lebih panjang daripada part 1. Nah, biasanya kalau part satu itu dia topiknya beda-beda, tapi masih umum sehari-hari. Kalau part 2 3 ini nanti topiknya akan sama, Sir. Kalau part 2 ini berkaitan dengan advertisement, nanti part 3 kurang lebih yang dibahas juga nggak jauh-jauh beda dengan advertisement, kayak gitu. Kalau part 2-nya ngebahas tentang regulations, nanti part 3-nya juga akan ngebahas tentang regulations, kayak gitu. Oke. Nah, hal-hal penting apa aja sih yang perlu kita ketahui ketika kita ngebahas tentang speaking IELTS? Nah, banyak teman-teman mikir, aduh pronunciation-ku nggak British nih, gimana ya? Skorku bakalan bagus nggak ya? Jadi sebenarnya kalau misalkan kita tahu penilaiannya di IELTS, itu yang paling penting 4 ini, Sat. Jadi 4 ini adalah yang pertama fluency dan coherence. Nah, fluency ini kelancaran, Sir. Makanya tadi saya bilang, speednya usahakan temponya itu standar. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Usahakan dari awal sampai akhir speednya segitu. Kalau biasa ngomong cepat, ya nggak apa-apa, cepat aja. Kalau biasanya ngomongnya lambat, ya udah lambat aja. Jangan jangan terlalu lambat, jangan terlalu cepat. Intinya speednya membuat kita nyaman, kayak gitu. Jangan sampai terlalu cepat dan terlalu lambat dan nggak sama antara awal dan akhir, gitu. Yang kedua adalah coherence. Percuma lancar, tapi kalau nggak coherence. Nah, ini yang saya mau bahas, Sir. Kalau di kelas basic grammar, kalau Mister mungkin ngelihat saya beberapa kali nyebar flyer di WhatsApp ya, atau story saya di Instagram gitu. Saya kan buka kelas basic speaking ya. Nah, basic speaking dan grammar for speaking. Itu target saya adalah satu koherensi, yang kedua grammarnya. Gitu. Makanya saya bikinnya basic speaking plus grammar for speaking. Kenapa? Karena koherensi itu penting banget gitu. Saya nggak fokus ke kelas conversation yang bercanda-bercanda atau yang have fun, yang penting happy, games game enggak. Saya nggak fokus ke situ. Saya fokusnya adalah koherensi sama kayak di IELTS. Tapi karena basic speaking, saya fokusnya ke koherensi sama grammarnya aja. Tapi beda sama Mister ya. Nanti ada 4 penilaian ini harus masuk semua ya, Sar ya. Ya, ya. Pelan-pelan aja. Nah, koherensi Oke. ini tantangan bagi teman-teman yang mau belajar IELTS. Kenapa? Ini contoh nih, saya tanya sama Mister Guntur. Saya nanya nih, Mister Guntur, tahu nggak? Ini taruhkanlah Mister Guntur lagi di ini ya, lagi di rumah sakit ya. Terus habis itu saya nanya, Mister Guntur istrinya di mana gitu kan? Terus Mister Guntur jawab gini, oh lagi makan Miss. Biasanya kan kita jawab kayak gitu ya, oh lagi makan Miss, gitu kan ya. Bener nggak? Seadanya. Enggak sih. Kenapa enggak? Kalau secara apa namanya penyusunan kalimat atau secara etisnya itu juga enggak sesuai. Terus jawabannya harusnya gimana? Kalau saya nanya, istrinya
Mr. Guntur, mohon maaf, istrinya ada di mana ya? Kira-kira jawabannya apa, Sir? Kalau saya nanya kayak Ya gitu. sesuai dengan apa kesopanan di bahasa Indonesia ya misalnya. Ya, Itu kan jawabannya apa, misalnya Sir? jawabnya kan, oh istri saya sedang makan atau istri saya sedang gitu kan. Oke, Gitu ya, jawabannya begitu ya, Sir ya? ya kan? Oke, itu salah, Sir. Oh salah juga ya. Ya, karena pertanyaan saya adalah di mana? Where? Bukan Oh saya iya. nanya istrinya sedang apa. Saya nggak nanya, Oh, Mr. Guntur, istrinya sedang apa? Oh, istri saya sedang makan. Itu betul. Yang saya tanya adalah, Mr. Guntur, istrinya di mana? oh di mana? Oh iya. Saya Oh, nggak iya. nanya sedang apa, saya nanya di mana. Artinya Mr. Guntur harus jawab dong lokasinya kan. Oh, istri Lokasinya. saya sedang di kantin karena dia sedang makan. Nah, itu baru betul. Atau istri Hmm. saya sedang makan di kantin. Itu betul. Bisa dipahami sampai sini, Sir? Siap, 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 Mas, siap, Itulah Mas. tantangannya di IELTS, Sir. Banyak orang-orang yang speakingnya fluent banget, lancar banget, keren banget, vocabnya tinggi, grammarnya oke banget, tapi nggak coherence. Nah, kalau nggak coherence, skor paling tinggi pasti 5,5. Jadi kalau misalkan Mister Guntung Hmm. punya teman-teman yang nilainya itu 5,5 ke bawah, itu berarti dia trouble-nya di koherensi. Hmm. Syarat kita itu dapat 6 itu minimal koherensinya bagus. Jadi kita menjawab pertanyaan, kita menjawab apa yang ditanyakan si pewawancara itu 6. Jadi itu bukti bahwa kita diajak ngomong nyambung. Kalau masih di bawah 6 berarti masih nggak koherens, nggak nyambung diajak ngomong. Berarti emang benar-benar harus jaga konsen, harus jaga fokus ya. Betul, Sar. Kalau misalkan mau ngejelasin, ya nggak apa-apa. Tapi jawab dulu. Makanya tantangan di IELTS, kalau saya pribadi ya, boleh sih sebenarnya kita berasa basi nggak apa-apa. Tapi saran saya pribadi, supaya aman skornya, itu jawab dulu apa yang ditanyakan, baru explain. Kayak tadi saya nanya, di mana istrinya, Sar? Oh, istri saya lagi di kantin, dia sedang makan. Nah, itu boleh. Kayak gitu. Jadi jawab dulu apa yang saya tanyakan, baru explain. Gitu. Kamu dari mana asalnya? Oh, aku dari sini. Lokasinya di sini, boleh kayak gitu. Jadi lebih ke jawab dulu. Ditanya lagi misalkan, kamu apakah kamu sudah makan? Jawab dulu. Oh, sudah gitu ya. Jangan jawab aku tadi tuh ke kantin dulu karena ke kantin terus habis itu aku ketemu temenku terus aku ngobrol-ngobrol dulu sama dia. Aku lupa nggak makan. Kadang kan orang-orang Indonesia kan suka bertele-tele ya kalau tanya gitu. Hmm. Nah, itu tantangan beberapa teman-teman yang ada di kampung Inggris juga. Kalau saya diskusi sama mereka tuh, saya tanya, what is your goal? Apa tujuan kamu? Bentar ya, Miss ya, jawaban saya agak panjang. Oh ya, nggak apa-apa. Biasanya anak-anak organisasi ini, Sir. Mereka akan ngomong dengan kayak, basa-basi. Mister pasti tahu lah anak-anak organisasi biasanya kalau ngomong kan basa-basi dulu. Berdasarkan buku A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Baru nanti di akhir baru dia jawab. Nah, orang nunggu terlalu lama. Nah, di IELTS nggak boleh kayak gitu. Waktu kita cuma 14 menit doang. Langsung to the point ya. Iya. Dan dalam waktu 14 menit itu tugas kita adalah bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan dengan benar, koherensinya harus benar. Terus habis itu eh waktunya kita pamer segala kemampuan kita dari fluensinya iya, koherensinya iya, lexical resource-nya iya, grammarnya iya, pronounce-nya iya. Nah, yang selanjutnya adalah lexical resource. Lexical resource ini, Sar, ini berkaitan dengan yang namanya vocabulary. Jadi seberapa banyak vocabulary yang kita punya. Misalkan kita mau bilang karena ada beberapa alasan kenapa saya memilih University College London gitu kan ya. Yang pertama adalah karena mata kuliah yang disediakan oleh mereka itu sesuai dengan target karir sesuai dengan kebutuhan saya untuk mendukung jenjang karir saya di masa yang akan datang. Yang kedua adalah karena bla bla bla. Yang ketiga adalah karena bla bla bla. Kan kita bilang karena kan. Masa kita karenanya 4 kali misalkan bilangnya because kan gak asik ya, Ser ya. Nah, mungkin karenanya bisa diganti dengan due to atau mungkin bisa diganti dengan owing to atau mungkin bisa diganti dengan as atau mungkin bisa diganti dengan since kayak gitu. Jadi kita variasikan vocabnya supaya tidak mengulang-ulang kata yang sama dan pastikan sesuai dengan konteksnya. Misalkan mau bilang, oke, data ini menunjukkan bahwa ada peningkatan di negara A, pengunjung di negara A. Habis itu di negara B juga ada peningkatan.
Nah, peningkatan itu kan kita bisa bilang dengan rise, bisa bilang dengan increase. Mungkin kita bisa pakai verb-nya juga. Ada incline, ada decline kalau kalau menurun. Kemudian ada go up. Kemudian ada apa lagi? Kalau misalkan kita mau bilang mendapatkan, kita bisa bilang dengan get, obtain, gain, enhance, improve. Nah, tergantung konteksnya. Nah, semakin banyak vocabulary yang kita miliki dan tepat penggunaannya, nah itu nilai lexical resource kita akan naik kayak gitu. Dan itu termasuk dalam Leksikal. penilaian IELTS. Gitu, Sar. Nah, yang ketiga adalah grammatical range and accuracy, ketepatan penggunaan grammar. Jangan jawab dengan jawaban sederhana aja, Sir. Jadi gunain kalimat-kalimat kompleks atau kalimat-kalimat kompon. Pernah dengar ya ada kalimat majemuk setara, majemuk bertingkat, gitu kan ya. Nah, gunakan variasi-variasi itu. Tensisnya jangan sampai salah, fungsi tensisnya juga jangan sampai salah. Gunakan variasi semua grammar yang pernah dipelajarin keluarin. Nah, kalau saya kemarin itu eh kan ada ya ada materi yang namanya kalau tenses kan ada simple present, simple past, simple future, present perfect, present continuous gitu kan ya. Terus habis itu ada conditional sentence, ada modal. Mungkin pernah dengar materi-materi itu ya, Sir ya? Ada adjective clause, ada noun Iya, clause, iya. ada adverb clause. Nah, itu saya memastikan masing-masing minimal satu keluar gitu. Iya, siap, siap. Modalnya harus keluar. Jadi supaya nilai grammarnya naik gitu. Nah, yang keempat adalah pronunciation. Pronunciation ini nggak harus yang British banget, American banget, enggak. Biar medok Jawa juga nggak apa-apa. India Hmm. kan juga medok India kan, nggak masalah. Iya, Yang iya, paling betul. penting adalah tidak Aksen ya, accent itu nggak dinilai, Sir. Yang dinilai adalah berarti kita nilai. bener ngomongnya. Maksudnya nggak bikin orang salah paham gitu loh. Kalau ngomongin makanan sama kaki, ayo makan makananmu, jangan sampai makan kakimu kan kayak gitu kan. Nah, itu aja sih sebenarnya. Gitu. Iya, iya. Oke, oke. Kayak meletakkan sama makanan. Meletakkan sama makanan kadang-kadang kan kalau buat orang beberapa orang F sama P itu kadang-kadang susah. Nah, itu nggak boleh. Kalau kayak gitu itu nggak boleh. Tapi kalau ada yang bilang food, makanan bilangnya put. Nah, put nanti artinya jadi meletakkan kan nggak ini gitu kan ya. Nah, itu harus hati-hati yang di situ. Jadi makanan sama kaki FOOD sama FOOT. Nah, D sama T itu udah beda. Food itu untuk kaki, food untuk makanan. Nah, kalau saya kemarin pronunciation salah satunya saya belajar di apa sih namanya? Oh, BBC Learning English gitu. BBC, oh, Mm-mm. bisa bahasa ya. Di situ ada apa namanya materi pronunciation nanti saya bisa cek di situ. Soalnya pronunciation juga masuk penilaian. Accent nggak terlalu. Jadi kalau misalkan tadi kan misalkan jawabnya dengan logat bahasa Indonesia banget kan ngomongnya itu nggak jadi masalah sih. Gitu. Hmm. Nggak jadi masalah sih. Cuman Siap, apa siap. namanya yang penting understandable dan ya tadi nggak fatal lah antara kaki sama kanan nggak ketukar-tukar terus verb 2 sama verb 3-nya verb satunya kayak bekerja bekerja itu kan bahasa Inggrisnya work gitu kan ya kalau verb 2-nya kan worked verb 3-nya worked gitu kan need membutuhkan verb 2-nya needed nah yang penting jangan ketukar kayak gitu-gitunya aja sih jangan sampai bikin orang salah paham gitu itu nah kalau di dalam speaking IELTS itu yang dinilai pertama adalah fluency sama coherence. Ini yang paling utama, Sar. Ini yang tadi saya bilang coherence. Percuma vocab kita keren, percuma grammar kita keren, pronunciation kita keren kalau nggak coherence. Saya nanya di mana, nggak kejawab. Istrinya di mana, Sarah? Oh, lagi makan. Udah jelas mutlak itu tidak terjawab. Iya kan? Itu udah pasti nilainya nggak mungkin 6 pasti di bawah 6 paling bagus 5,5 itu kalau dibantu sama vocab yang bagus grammar yang bagus pronunciation-nya bagus apalagi kalau tiga ini nggak bagus udah pasti di bawah banget gitu jadi kalau coherence-nya bagus ngejawab pertanyaan 6 ke atas itu masih bisa diraih tapi kalau udah nggak kejawab pasti 5,5 ke bawah gitu sampai sini aman ya Sri ya? Sebenarnya apa yang Ya, saya omongin oke, itu sudah sama sih. dijabarkan di sini, Sar. Nanti saya kirimkan filenya ya, Sar ya. Jadi kalau Mister punya target, oke target aku adalah 7. Nah, nanti Mister bisa lihat kayak gimana sih, apa aja sih yang harus dilakukan kalau targetnya 7 gitu ya. Ini. Bentar. Ini dia. Kalau 7 berarti koherensinya Mister harus ngomong. Nah, ini. Speaks at length without noticeable effort or loss of coherence. Artinya Mister harus ngomong dengan eh apa istilahnya natural ya dengan natural terus kan kadang kalau orang ngomong kan kayak ada effortnya gitu kan Hmm. kayak
kayak mikir gitu. Nah, itu kalau mau tuju jangan ngeliatin kalau lagi mikir banget buat ngomong. Makanya dia bilang di sini kan without noticeable Kayaknya harus effort. lempeng gitu ya, harus Ya apa, harus natural yakin. aja kayak kita ngomong Kayak biasa ya, gitu. ya kayak wawancara seperti biasa gitu ya. Iya, jadi misalkan Mister nanya nih, where are you from gitu kan ya. Mister Guntur nanya saya akan jawab dengan I come from Kediri, which is located in East Java, and it takes about 5 hours from here uh, by train kayak gitu. Jadi saya jawabnya biasa aja, nggak usah kayak yang I come from Kediri, which is located in East Java, and it takes itu kan beda banget kan kalau saya jawab kayak gitu kan. Iya. Jadi ya santai aja. I come from Kediri, which is located in East Java, and it takes about 5 hours from here by train. Kayak gitu. Nah, saya kenapa bisa selancar itu? Karena saya udah ngulangin itu berkali-kali, Sar. Jadi usahakan, terutama bagian introduction itu pasti ditanyakan. Jadi usahakan Mister punya jawaban yang paten lah ya. Maksudnya paten dalam tanda kutip, jangan dihafal. Intinya Mister akan jawab ini. Terserah gaya ngomongnya kayak gimana. Gitu. Oke. Jadi nanti kita coba ya, Sar. Terus kalau misalkan Mister mau lexical Siap. resource-nya juga skornya tinggi, nanti kan nilainya itu fluency coherence dinilai sendiri, lexical resource dinilai sendiri, grammarnya dinilai sendiri, kemudian peranannya juga dinilai sendiri. Nah, lexical resource-nya ini, Sir, coba kalau Sir lihat di sini, Mister Guntur, uses some less common idiomatic vocabulary. Nah, artinya kalau Mister mau dapat skor speaking-nya di bagian vocab-nya itu 7, harus ada idiomnya. Sebenarnya idiom ini nggak harus yang Hmm. eh Mister tahu idiom ya. Idiom itu kan kayak kata-kata yang kalau kita artiin tuh nggak bisa per kata. Kayak misalkan gini, apa sih ya? Eh, Oke ya. oh ya, a piece of cake misalkan gitu kan. A piece of cake itu kan sepotong kue. Itu kan artinya kan sebenarnya gampang banget a piece of cake. Rings a bell, ring a Hmm. bell. Ring a bell itu artinya kan ring a bell, membunyikan bell gitu kan ya. Tapi kan artinya sebenarnya itu terkenal kayak gitu. Jadi eh, itu namanya idiomatic vocabulary. Apakah itu saja? Enggak. Jadi bisa kayak gitu, bisa juga expression yang sering dipakai di luar. Kayak misalkan, aku sama dia tuh punya banyak kesamaan, makanya aku cocok sama dia. Kita bisa bilang dengan we have a lot in common. Have a lot in common itu artinya adalah kita punya kesamaan kayak gitu. Jadi ada beberapa expression yang memang sering dipakai oleh orang sana untuk ngomong sesuatu atau kondisi tertentu. Nah, itu harus dipakai secara natural. Itu kalau mau lexical resource-nya naik kayak gitu. Nah, nanti tinggal dilihat lagi target-targetnya di sini ya, Sir ya. Itu. Sampai sini ada yang mau Siap, ditanyakan, siap. Sir? Aman penilaiannya? Jadi nanti kalau udah praktis mungkin ya baru Baru ada kerasa. beberapa yang baru berasa betul. Oke. Kalau grammarnya, Sir, perlu saya review atau kita langsung praktek aja ke speakingnya? Grammarnya boleh direview sedikit, Miss. Oke, saya review sedikit ya, Sir ya. Kemarin udah saya siapin. Nah, Takutnya kita beda perspektif. Nah, grammarnya kan harus dipakai variasi ya, Sir ya. Jangan jawab dengan pertanyaan yang sederhana aja. Misalkan saya tanya, where are you from gitu kan ya. I come from Kediri gitu kan ya. Kadang-kadang teman-teman jawabnya gitu. I come from Java atau I come from Celebes, especially West Celebes misalnya kayak gitu. Kalau bisa dia dijadiin compound sentence atau complex sentence, jadiin compound atau complex sentence gitu. Atau bisa jadi compound complex sentence. Nah, sebelum ke situ, hmm, sebelum ngomongin compound complex sentence, kita bahas dulu sentence dulu deh. Sentence itu kan komponennya minimal subjek, verb, objek, dan adverb ya. Semoga saja Mister Guntur masih ingat materi grammarnya. oke. Kalau sudah Hmm, pernah TOEFL harusnya masih ingat ya saya. Kalau udah pernah belajar grammar. iya. Masih ingat ya? Yang bisa jadi subjek dan objek itu sama ada 6. Ada noun, pronoun, noun phrase, noun clause, gerund, dan to infinitive. Yang bisa jadi objek juga sama. Noun, pronoun, noun phrase, noun clause, gerund, to infinitive. Kalau noun contohnya misal saya bilang Indonesia is a big country. Indonesia itu adalah subjeknya berupa noun. Kalau pronoun misalkan saya bilang dengan I have a son. I itu adalah pronoun sebagai subjek. Non phrase misalkan my son is handsome. My son dua kata atau lebih itu namanya frase.
My son is handsome. My son itu adalah non-phrase sebagai subjek. Non-clause itu klausa yang menggunakan conjunction-conjunction seperti question word, what, who, whom, which, when, where, how, kayak gitu. Nah, kalau gerund itu verb ing, kayak swimming is my hobby. Kemudian to infinitive itu variasi selain gerund ketika jadi subjek. To swim is my hobby itu juga nggak masalah. Kayak gitu. Ini review saja. Terlalu cepat saya ngomongnya, Sar. Aman ya? Aman, Mas. Oke. Aman. Pokoknya kalau terlalu cepat bilang ya, Sar. Karena ini review aja. Oke. Oke. Nah, yang tadi saya bahas kind of sentence-nya. Kalau tadi susunan kalimat minimal subject verb, objek dan adverb, verbnya harus sesuai rumus tensis, fungsi tensis, subject verb agreement-nya harus sesuai. Kalau adverb itu yang bisa jadi adverb adalah adverb itu sendiri, atau adverb phrase, atau prepositional phrase, atau adverb clause. Nah, kalimat harus ada subject verb, objek dan adverb, minimal subjek dan verb. Kalau cuma subject verb aja, ini disebut dengan simple sentence atau kalimat sederhana. Contoh, many people choose Benraya English course to improve their English. Ada satu subjek, many people, ada satu verb, choose. Ini namanya simple sentence karena hanya ada satu subjek dan satu Ya. verb. Beda dengan compound sentence. Kalau compound sentence itu kalimat majemuk setara kalau dalam bahasa Indonesia. Dan biasanya di dalamnya ada apa namanya dua kalimat yang dihubungin sama kompon conjunction. Pernah dengar kompon conjunction, Sir? Ya, ya. Benar, Kompon benar. conjunction itu kalau Mister mungkin ingat, saya review sedikit. Kompon conjunction itu yang fun boys. Fun boys itu for and nor but or yet so. Pernah denger ya? Ya, ya. Oke. Both and not only but also either or neither nor. Nah, itu adalah kompon conjunction. Kalau ada kalimat yang dihubungkan dengan fun boys for and nor but or yet so, not only but also either or neither nor, itu adalah kompon sentence. Misal saya bilang dengan di sini sudah saya tuliskan contohnya. Oh, wait a moment. Okay. Many people choose Benraya English course to improve their English for the instructors are qualified. Nah, ini contohnya ya, Sar, ya. Banyak orang memilih Benraya subjek verb. For artinya karena tadi anggota kompon conjunction. The instructors are qualified. The instructors subject are-nya verb. Berarti ada dua verb, ada dua subjek kan? Terus ada conjunction for. Nah, ini namanya adalah compound sentence. Bisa dibedakan antara simple sentence dan compound sentence, Sir? Bisa. Saya. Selanjutnya Ya. adalah complex sentence. Kalau complex sentence itu adalah kalimat majemuk bertingkat di mana ada main clause dan sub clause atau ada induk kalimat dengan anak kalimat. Kalau saya kecepatan ngomongnya boleh di stop, minta dilambatin ya, Sir, ya. Karena Siap, siap. saya review. Kalau saya review biasanya saya cepat otomatis ngomongnya. Beda kalau kelas grammar beneran saya pelan-pelan biasanya. Oke, jadi di dalam complex sentence itu ada yang namanya adjective clause, noun clause, atau adverb clause. Boleh ada adjective clause doang, boleh ada noun clause doang, boleh ada adverb clause doang, atau boleh ada ketiganya, atau boleh ada salah duanya. Kayak gitu. Contoh, many people choose Ben Raya English course to improve their English since the instructors are qualified. Sama dengan yang di atas, tapi conjunction-nya beda. Ini pakai since. Since-nya artinya karena. Nah, since itu conjunction dari adverb clause. Jadi kalau misalnya pernah dengar ada conjunction who, which, that, whom, when, where, why, because, although, even though, despite the fact that, in spite of the fact that, abis itu ada notwithstanding the fact that, ada if, even though, ada unless, ada lest, ada apa lagi? Ada after, ada before. Nah, itu adalah conjunction-conjunction milik salah satu dari tiga klausa ini. Kayak gitu, Sar. Nah, kalau ada conjunction-conjunction itu berarti dia masuknya complex sentence. Gitu. Nah, yang terakhir adalah kompon complex sentence. Kalau kompon complex sentence berarti menggabungkan conjunction yang ada kompon dan yang kompleks dalam satu kalimat. Jadi nanti akan ada kalimat seperti ini contohnya. Many people choose Benraya English course to improve their English since the instructors are qualified and the learning method is interesting. Ada subjek many people satu, ada subjek lagi di sini the instructor Tapi kalau yang dua. poin 4 ini, maaf Mas, Kenapa? Ya. kalau yang poin 4 ini apa Mm-mm. nggak terlalu belibet ya Mas? Oh, tidak. Kalau Mister lihat speaking orang-orang yang di YouTube, kalau misalkan Mister udah belajar grammar ya, ini kebetulan kayak karena saya orang grammar ya, itu Hmm. saya ngelihat masuk semua itu.
Tapi nggak harus semua kayak gini. Compound sentence doang boleh. Tapi kok Complex seolah-olah sentence kalau doang boleh. Kenapa? kalau di bahasa Indonesia kan ada yang namanya kalimat efektif ya. Ini saya rasa kok kurang mengarah ke kalimat efektif ya sepertinya Terus kalau yang poin efektifnya 4 gimana ini. kalau yang bawah ini? Many people choose Min Raya English course. Efektifnya gimana, Sir? Nah, efektifnya itu Coba rubah kalimat saya yang ini. Gimana sebentar, coba? sebentar. Karena itu informasinya beda semua loh. Iya sih informasinya. Iya. Mungkin perlu perlu dibuat dua kalimat mungkin ya. Jangan satu kalimat seperti ini ya. Oke, kalau bisa jadi kalimat Ya. majemuk setara bertingkat, kenapa enggak gitu? Beda dengan kalau saya bilang kayak gini, saya punya teman, titik. Teman Ah, saya suka apel, teman saya juga suka mangga, teman saya hmm, itu juga suka jeruk, dia juga suka bermain sepak bola, dia juga suka berolahraga yang lainnya seperti berenang. Boros nggak saya kalau ngomong kayak gitu, Sar? iya, maka Nah, boros. bandingin dengan saya ngomong kayak gini. Saya punya Hmm, teman yang dia suka berolahraga seperti main sepak bola dan berenang. Dan hmm, dia juga suka, sorry, saya kalimat kayak ini. Nggak enak banget kalau pakai bahasa Indonesia ketahuan kalau kalimatnya ini ya. Coba saya tulis aja deh, biar kelihatan vocabnya ya, Sir ya. I have a friend. Ini hemat yang mana nih menurut Mister? I have a hmm, friend. Titik. Ini kalau Mister minta dipecah kayak gini nih. hmm, He likes apples. Titik. He hmm. also likes mangoes. He loves apa? He loves playing badminton and he loves swimming on the weekend. Boros nggak kalau saya ngomong kayak gini? Iya, boros, Mas. Boros kan? Ini nggak Hmm, efektif. betul. Ini namanya nggak efektif. Makanya biar bisa jadi Iya, efektif, betul. dijadiin kalimat Hmm, kompon komplekser. Coba bandingin dengan kalau saya bilang kayak gini. Bentar. Kurang ke bawah. Hah? Kok nggak mau ke atas ini? Twing, twing. Bentar ya. Bandingkan dengan kalau saya bilang kayak gini. Oke. Lebih hemat mana, Sar? Yang kedua, Miss. Yang kedua ini kompon Iya, kompleks sentence loh. pon kompleks. Iya, iya, iya. Iya, 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 boleh. Iya, itu. Siap, 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 Mas. Dapat ya poinnya, Sar ya? Dapat, dapat, Mas. Gitu. Sampai sini Oke, aman? aman. Aman, aman, aman. Siap, Oke. siap, siap. Boleh saya hapus, Sar? Boleh, silakan, Mas. Kan ada rekamannya. Oh iya ya. Oke. Ah, ini latihan aja sih, Sar. Kalau misalkan ini ya. Kayaknya kita langsung praktek aja speaking ya, Sar ya, daripada Boleh, daripada Miss. ini ya. Ini grammarnya. Oke, reviewnya sudah cukup. Nanti kalau misalkan butuh lebih lanjut baru saya tambahkan informasinya. Oke, kita bergeser ke part satu. Part satu ya, Sar ya. Nah, oke. Nah, kalau di part satu tadi udah saya bahas ya. Di part satu itu, Sir, akan ada yang namanya introduction. Kadang saya bilangnya part nol sih, gitu kan ya. Ada part nol, ada part satu. Kalau part nol itu lebih ke introduction, part satu itu lebih ke
sudah ada topik tertentu yang mau dibahas. Tapi kalau mau bilang part satu langsung juga nggak apa-apa. Ini kebetulan saya nulisnya part satu, itu isinya introduction sama interview. Nah, tipsnya, Sar, kalau kita mau jawab di part satu adalah, nggak hanya di part satu sih sebenarnya, di part 2 dan part 3 juga. Kalau ada pertanyaan, itu jawab dengan kecepatan yang stabil tadi ya. Itu udah kita bahas. Yang kedua, kadang kan kita bingung nih ditanya, kamu kamu apa namanya misalkan ditanya apa ya, kamu suka warna apa gitu kan ya. Oh enggak, kalau kamu ini aja, kamu suka pakai perhiasan apa gitu kan ditanya ya, kamu suka pakai perhiasan apa, kemudian kan jawab aku suka pakai cincin. Kenapa? Ya suka aja kayak gitu kan, kan nggak boleh kayak gitu. Ingat, IELTS itu waktunya cuma 11 sampai 14 menit doang kalau dalam speaking. Dalam waktu itu gunakan kemampuan kita untuk pamer bahwa kita itu bisa ngomong yang keren kayak gitu, Sre. Tujuan kita adalah show off, pamer kemampuan kita karena kita dinilai di situ. Oke. Kalau misalkan aslinya kita orangnya introvert dan malas jawab, ya nggak apa-apa. Kamu suka pakai perhiasan apa? Cincin. Kenapa? Ya suka aja. Ya nggak apa-apa. Itu di luar. Ingat, ini di IELTS. Jadi kita harus pamer. Gitu kan ya. Nah, kadang kan teman-teman stuck. Aku biasanya jawabnya kayak gitu, Miss. Terus aku gimana jawabnya? Kayak gitu kan ya. Nah, jawab. Bisa pakai metode REDS ini, Sarah. Untuk manjangin jawaban. Kasih alasan. Atau kalau nggak gitu, kasih contoh. Atau kalau nggak gitu kasih detail informasinya. Atau kalau nggak gitu kita bisa berspekulasi. Kalau misalkan saya ditanya, what kind of jewelry what kind of jewelry do you like to wear gitu kan ya. Saya akan jawab dengan it is a ring because I think when I can wear this it looks stunning gitu kan ya. Jadi ini terlihat cantik di saya gitu kan ya. Nah, itu alasan gitu kan ya. Jadi kita bisa ngasih alasan, bisa ngasih contoh. Misalkan lagi ditanya, kamu suka buku apa gitu kan? What kind of book do you like to read? I like reading novel misalkan gitu. Mending jawab gini, kalau ada kata benda, explain lebih panjang dengan modifier atau penjelas. Misalnya saya bilang, daripada saya bilang dengan, kamu hobinya apa? I likes reading book gitu kan ya. Mending bilang gini, I likes reading self-development books. Jadi jangan biarkan books itu sendirian. I like reading books. Books kan sendirian ya. Kasih penjelas. I like self-development books. Terus kasih contoh nih, example-nya. Like several weeks ago, I read Think and Grow Rich, written by Napoleon Hill, kayak gitu. Baru explain isinya mungkin, kalau misalkan perlu. Kayak gitu. Jadi, jangan biarkan non itu sendirian. Kalau ada kata benda, pastikan dia minimal dua kata. Gitu ya, Sarah. Nah, lanjut ya, Sarah. Kalau mau ada, saya sudah tuliskan contoh juga di sini. Kalau nanti Mister mau lihat contohnya ini ya. What job would you like to do, daripada bilang I want to be a vet, mungkin bisa dijelasin dengan I've always wanted to be a vet. I love animals and I think it would be a very rewarding job gitu. Atau mungkin misalkan saya juga ditanya nih, what is your hobby gitu kan ya. Daripada saya bilang I like traveling, mending saya bilang dengan I do love traveling since I find it since I find it rewarding and stimulating when I can find several natural breathtaking views in the tourist attractions that can help me to find usable insights that I can apply in my daily lives and my job activities. Misalkan kayak gitu. Jadi jangan biarkan saya bilang dengan I love traveling gitu aja. Tapi I love traveling since I can find it really rewarding and stimulating when I can enjoy several breathtaking views there and it can give me a pleasant space kayak gitu. Jadi panjangin dengan metode ini. Bisa pilih salah satunya atau mungkin salah duanya gitu. Sesuaikan dengan kebutuhan. Sampai sini dapat poinnya, Sir? Oke. Yang kedua adalah direct answer, Sir.
Ada beberapa teman-teman yang menyarankan kita untuk paraphrase. Paraphrase aja pertanyaannya. Misalkan ditanya, what kind of jewelry do you like to wear? Uh, I like to wear jewelry like, nggak usah. Langsung aja, it is apa? Gitu. Kenapa? Karena takutnya ketika paraphrase kita malah merubah pertanyaan. Kadang pertanyaannya adalah simple past, misalkan ditanya, what did you do when on the weekend gitu kan ya. Terus kita, uh, I usually do some activities on the weekend. Nah, pertanyaannya pakai did, terus kita pakai do. Ah, udah jelas tuh, nggak coherence. Bahaya kan? Jadi mending dia nanya apa, jawab langsung aja. It's gitu. It's playing football gitu kan ya. Apa yang kamu lakukan minggu lalu? Ya aku main sepak bola gitu aja, nggak usah dibahas. Nggak usah di paraphrase. Pernah dengar istilah paraphrase ya, Sri? Ya? Iya, Nah, karena iya Miss. takutnya ketika nge-paraphrase itu ada yang ketinggalan gitu. Jadi mending direct answer aja. Ini saran saya ya. Tapi kalau mau paraphrase juga nggak apa-apa. Asalkan kita yakin yang kita paraphrase itu sesuai gitu. Gitu. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Terus boleh kok pakai fillers. Kadang beberapa teman-teman, mis aku kadang-kadang oke gitu kan ya. Boleh kok pakai fillers, tapi masih batasan normal. Karena kita manusia biasa aja. Kalau kita ngomong kan kadang-kadang kita kayak, kamu suka apa nggak? Suka kayak gitu kan. Kadang-kadang ada juga kan. Normal aja sebagai manusia kita pakai fillers, tapi ya yang wajar-wajar aja. Jangan baru ngomong satu kata atau dua kata gitu. Jadi nggak apa-apa pakai fillers asalkan wajar. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, jangan gunakan kata tapi frase. Daripada bilang I like reading books, ganti dengan I like reading international self-development books because bla bla bla. Kayak gitu. Oke. Terus untuk part satunya, misalnya jumlah kalimatnya itu dua, maksimal 5 kalimat. Atau kurang lebih 20 sampai 30 detik. Aku kadang ada topik yang agak susah. Misalkan kayak teman-teman karena nggak pernah ngebahas warna kan. Kadang-kadang ditanyakan, kamu suka warna apa? Suka warna biru. Kenapa? Ya nggak tahu. Pokoknya suka aja. Kayak gitu kan ya. Bingung kan akhirnya. Ketika kita nggak punya ide, kita stuck nggak punya ide. Gimana caranya? Caranya adalah dengan ATM. Amati, tiru, modifikasi gitu guys ya. Kita bisa kok ngeliat contoh jawaban orang lain gitu. Terus kita modifikasi dengan versi kita ulang beberapa kali sampai kita familiar dengan kalau ditanya seperti itu. Tidak ada solusi yang lainnya. Kalau kita nggak ada ide, ya kita harus cari ide dengan cara baca jawaban orang lain atau lihat jawaban orang lain. Kemudian sesuaikan dengan diri kita. Gitu. Jadi fokusnya adalah untuk kuantitinya seperti itu ya, Sir ya. Kalau untuk kualitasnya, saran saya gunakan tenses transition. Ketika ngejawab, mungkin pertanyaan pertama sama kedua kan biasanya kalau di part satu itu ada 4 pertanyaan atau 5 pertanyaan, Sir. Mungkin 2 pertanyaan pertama kita jawab kalau dia nanyanya pakai tenses simple present ya kita jawabnya simple present aja gitu kan ya. Tapi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya kita jawab dengan tenses transitions itu nggak apa-apa. Jadi kadang kita ngejawab pakai 2 tenses sekaligus, 3 tenses sekaligus, atau 4 tenses sekaligus. Kalau masih sesuai dengan topik yang dibahas, nggak apa-apa gitu. Itu menunjukkan bahwa kita itu bisa menggunakan grammar dengan bagus gitu. Yang kedua adalah dua dua pertanyaan awal ini pakainya pakai jawaban simple sentence aja. Tapi saya sebenarnya tidak terlalu menyarankan ini ya, Sri. Kalau misalkan mau pakai simple sentence, ya nggak apa-apa. Mau pakai compound sentence juga nggak apa-apa. Tinggal disesuaikan dengan pertanyaannya aja, gitu ya. Selanjutnya yang kalimat ketiga sampai kelima itu gunakan kalimat-kalimat kompleks. Nah, kenapa saya menuliskan kayak gini? Karena kadang-kadang teman-teman pertanyaan pertama sama kedua itu udah keren banget nih, kompon kompleksnya keluar semua. Pas pertanyaan ketiga ke kelima sampai kelima nggak ada kompon kompleksnya. Jadi makanya saya tulis kayak gini, saya balik. Mending kamu jawab di pertanyaan pertama kedua pakai simple sentence atau kompon sentence aja. Daripada kamu 3 sampai 5-nya kamu simple sentence tapi yang pertama bagus. Nanti dia kayak, "Ih, kok malah jawabannya jadi gini gitu." Paham maksud saya, Ser ya? Jadi semakin lama semakin keren itu lebih bagus gitu. Oke. Terakhir adalah expression dan idiomnya. Jangan lupa masukkan expression sama idiomnya dengan natural. Gitu. Oke.
Kita coba hari ini untuk introduction-nya. Oke. Mister Guntur langsung jawab ya. Kalau bisa compound sentence, jadikan compound sentence, Sir. Kalau jangan simple sentence. Waktunya pamer ya, Sir ya. Oke. What is your full name? My name is Guntur Bagus Pamungkas. Oke. Aduh. Oke, saya bantu tambahkan ya, Sir ya. Ya, Mungkin bisa bilang dengan tadi my full name is apa siapa tadi? my Muhammad full name Guntur Guntur Bagus Bagus. Pamungkas. Ada Muhammadnya ya? Guntur. Nggak ada, Panggilannya nggak ada. siapa, Sir? Panggilannya siapa, Sir? Oh ya, Eh, Guntur, Guntur. Oke. Just Guntur. Mungkin bisa bilang dengan most people call me Guntur. Ini saran saya ya, Sir ya. Oke, oke, oke. Biar Sip, sip. keluar. Jadi Oke, mantap. and most people call me Guntur. Atau mau bilang dengan alah, and you may call me Oh, iya. Guntur. Oke. Oke, oke. Atau kalau mau agak formal dikit bisa dengan and you may address me as Guntur. Gitu. Jadi Nah kalau ini saya, loh, Miss. hmm, Apa? kenapa? Saya itu sebenarnya ada kepikiran mau nambahin kalimat ini, cuman eh, apa gara-gara berhubung ini ya, apa Hmm? namanya, jarang dilatih mungkin ya. Jadi agak semacam ngeblank kalimat-kalimat yang Sederhana. sederhana seperti ini. Oke, nggak apa-apa, Sar. Ini nanti 5 pertanyaan ini sering sekali muncul di IELTS. Oh ya, What is your full name? Pasti ditanyakan, tidak mungkin tidak. Jadi siap, siap. silakan ambil yang mana yang Mister sesuai dan cocok gitu. Atau mana aja yang keluar juga nggak apa-apa gitu. Supaya jadi compound sentence. Kalau ada N kan jadi compound sentence kan, Sir? Iya betul. Nah, gitu kan. Daripada Oh simple ya, sentence doang gitu kan. Oke, siap. coba kita ulang lagi ya. What is your full name? Oke. My full name is Guntur Bagus Pamungkas, and you may call me Guntur. Oke, Guntur. Can I see your identity card? Yes, uh, you can Mhm. see my identity card. Oke, ini jawab sederhana aja juga nggak apa-apa sebenarnya. Karena kan dia cuma mau ngeliat doang ya, Sir ya. Yes, of Iya, course, atau yes, yes, of nih. course. Ini saya kasih alternatif ya, Sir ya. Silahkan pilih aja nanti. Yes, of course. Atau mungkin kalau mau dipanjangin bisa yes, here it is. Atau kalau mau dipanjangin lagi boleh juga dengan yes. Here is my identity card. Kalau pakai paspor berarti here is my passport. Mau dipanjangin pakai adjective clause. Nah, pakai complex sentence that Yang I ditulis mana, Miss? used Kok kayaknya belum muncul for. yang ditulis, Miss. Oh, ya kah? Iya, belum muncul, Miss. Ini, saya pindah ke sini, kelihatan? Nggak kelihatan, Miss. Nggak kelihatan. Oke, oke, oke. Sebentar. Coba saya stop share dulu deh. Kok nggak kelihatan ya? Bentar, Nggak bentar. kelihatan, Miss. Kok bisa ya? Bentar. Oke. Mungkin Kenapa ya? yang harus di-share mungkin ini, Miss. Apa yang ujung kiri atas? Halo, Sir. Ya, halo, halo. Kayaknya sinyal saya tiba-tiba hilang, Sir. Oh, gitu. Iya. Tapi tadi pas saya tulis yang pertama, ketulisan. Pertama muncul, Oh, ya pertama udah. muncul, Miss. Oh, ya udah. Saya kira nggak muncul juga. Oke. Tadi yang kedua ya, Sir ya? Dua. Kelihatan, Sir? Muncul, muncul, Miss. Oke. Oke, muncul ya, Sir ya? Duh, kok ganti, kok macet? Oke. Hmm. Ah, Oke, and siap, siap, siap. ini bentar-bentar, Sir. This one. For registration misalkan. Ini ya, Sir ya? Ini alternatif Hmm. aja. Yes, of course, here it is. Atau yes, here is my identity card that I used for registration. Gitu. Oke? Ya. Oke. Coba pilih salah satu aja ya, Sir ya. Can I see your identity card?
Yes, of course. Here is my identity card that I used for registration. Oke. Nadanya turun ya, Sir ya? That I used for Nadanya. registration. Ya. Tadi nadanya kayak mau ngomong lagi karena baca kan. Makanya mau ngomong lagi ya, betul betul Nanti dilatih betul lagi, sih. next meeting saya ulang lagi pertanyaan yang sama karena ini pasti muncul gitu di official test. Oke. Oke, yang ketiga, where do you come from? I I come I came from Semarang since at 2021 I live in Depok City. Nah, ini Gitu ada bisa, yang Miss? kurang pas. Tadi pakainya came ya, Sir ya? Yeah, I came from Semarang, terus jawabannya I adalah came since terus at since at 2000, since at duh, 2021 uh, I I live live in in Pamulang. in sampai sekarang ya, Sir ya? Ya, Nah, ini Pamulang distrik ya. boleh. Ini juga nggak apa-apa, Sir. Tapi ini salah nih grammarnya, Sir. Oh, salah. Saya paham maksud misal, tapi saya ini salah grammarnya. Saya bantu baikin ya, Sir ya. Oke oke Aslinya oke memang oke. Semarang kan, Sir ya? Iya, aslinya Semarang. Ini mending bilangnya kalau aslinya Kam, memang sana pakai kam, kam. Mm-mm. kam, ya kam. Saya tadi kam sih, bukan kam. Ah. Terus Kam. atau I am from Semarang nggak apa-apa. Oh ya, oke. Terus sejak 2021 saya tinggal di Pamulang sampai 21. sekarang kan, Sir ya? Iya betul. Nah, mungkin bisa bilang dengan kayak gini. And since biar jadi kompon Oh, kompleks tetap pakai sentence. N ya. Sebenarnya nggak harus pakai N sih, tapi kalau misalkan biar jadi kompon kompleks sentence aja gitu. Oke oke. Tapi kalau nggak pakai juga nggak apa-apa, langsung aja. Terus nggak usah pakai at, Sir. Since Oh, 2021 nggak boleh pakai at, Sir. oh Terus nggak ini boleh pakai kalau N. pakai since ya, kalau pakai since nggak boleh pakai I live, Sir. Ini harus pakai present perfect. I have. Oh, present perfect. Oh Kalau iya ada ya, I have. since, Oh artinya siap 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 sejak, siap siap. harus pakai Hmm. present perfect. Oh Gitu. iya ya. Jadi, Oke I oke. come from Semarang, since. Tapi kalau misalkan saya berasal dari Semarang, sejak 2021 saya tinggal di Pamulang. Mungkin kalau saya ngerasanya akan lebih enak ketika ada kata N. Saya asalnya dari Gitu Semarang. ya. Dan sejak 2021 saya tinggal di Pamulang. Atau yang pertama kalau nggak salah Mister bilangnya pakai bat ya. Kayaknya lebih cocok bat deh. Karena sekarang udah Oh nggak di gitu. Semarang kan. Ya nggak sih? Iya betul betul. Nah, ini gitu. Pakai bat aja. Oke, kita ulang ya, Sir ya. Coba saya tutup tapi jangan dilihat ya, Sir. Ini nanti kalau dilihat jadi reading nanti. Oke, saya ulang ya. Where do you come from? I come from Semarang and but since 2021 Hmm. I live in Pamulang. I have lived. I have lived in Pamulang. Oke. Sip. Do you work or study? I work in Universitas Terbuka and the major the study program of urban and regional planning. Ngomongnya turun ya, Sir ya, kalau berhenti. Kayak Oh mau iya ya. ngomong lagi. Saya kayak kayak rasanya ini perasaan saya ya, kayak mau ngomong lagi atau memang mau ngomong lagi, Sir? Iya sih, kayak kayak pingin ngomong lagi tapi ngeblank gitu loh, Miss. Mau ngomong apa, Sir? Ngomong lagi, Bapak pingin ngomong apa namanya mau menambahkan sesuatu tuh, tapi kayak seolah-olah tuh bingung mau menambahkan apa gitu. Alah, kalau mending kalau gitu berhenti aja di situ, Sir. Mending berhenti aja ya, Ah, the study makanya. program I teach, gitu aja. The study program Hmm, I teach. ya. Apa, Sir? The study program I teach is enggak, ini maksudnya itu Mm-mm. saya itu kan bekerja di Universitas Terbuka Oke. dan
maksudnya itu saya ini menjelaskan program studinya itu loh, Miss. Program studinya itu di Mm-mm. perencanaan wilayah dan kota seperti itu. Oke, berarti departemennya ya, Sir ya? Ya, departemennya. Oh, berarti Kan kita kan nggak ada departemen, kita kan program studi namanya. oke, berarti ya benar. Berarti I work in Ya, benar. universitas terbuka and the study program And the study and program study of program urban and regional planning. itu jurusan kan, Sir ya? Betul, betul. Jurusan atau program studi. Mm-mm. The study program kalau di UK bilangnya course program. Oke, Course tapi nggak apa-apa. program. The study Oh, program is apa? of, bukan of ya, Miss. Bukan, kan Is bilangnya ya. study programnya adalah ini kan? Oh, oke. Oh ya, Oh, is is urban and regional planning. urban and regional. Emang mata kuliahnya ini ya, Sir ya? Ya, Oke. in here, Kenapa? in here, Nggak usah pakai in, in Sir. there. Nggak usah Oh, pakai in there, Sir. Karena there sama here itu artinya sudah di sana atau di ya, sini. ya. There, Heeh. there, there is. Maksudnya Mm-mm. saya Mm-mm. saya ingin menjelaskan terkait dengan pelajaran yang saya ajarkan gitu. Boleh. Apa, Sir? Uh, uh, I teach. there, I teach, There, I teach. I teach. Mm-mm. Eh, saya, saya mengajar terkait dengan mata kuliah sistem informasi perencanaan itu berarti apa? There I teach some Ini aja, certain courses, practice atau apa? certain courses. Certain courses, Terkait dengan apa, courses Sir? Related to, relate, to, related bukan to, nama mata kuliahnya, bukan bukan relatednya tuh, Miss. apa, Sir? Jadi sudah menamakan ini apa mata Oke. kuliahnya, Apa, Sir? sistem informasi perencanaan. Oke. Satu aja berarti, Sir, Ya yang diajar. sebenarnya Beda banyak. eh, ada tiga sih sebenarnya. Oke. Berarti some certain courses, Some certain courses such as gitu ya. Seperti, apa tadi, Sir? such as Satu aja ya tadi disebut ini. Such as sys- uh, information system, information information system, system. Mm-mm. system Oke. Terus ada lagi yang mau of ditambahin? Of planning, of planning. planning. Nah, Oke. Ini saran saya aja, Sir ya. Mungkin bisa diubah kayak gini. Ini ada mau ditambahin lagi, Sir? sementara cukup Mas. Cukup ya. Oke. Mungkin saya ubah sedikit ya, Sir. Ini saran saya aja ya. Tapi kalau misalnya mau tetap begitu juga nggak apa-apa. I work in universitas terbuka. Alah, bentar. Terbuka as a lecturer. Lecturer kan bener kan? Betul Mas. And my responsibility is to deliver um, some certain courses such as itu tadi. Gitu. Ini saran saya aja, tapi mau pakai yang atas juga nggak apa-apa. Kalau Mister nyamannya yang atas. Oh gitu. Heeh. Oke. Cuman kalau saya prefer di sini gitu. Dulu ke bawah ya. Ya, tapi nggak apa-apa gitu. Cuman yang di atas ini kayaknya simple sentence. Maksudnya vocabnya biasa aja gitu. Ya nggak? Oh iya ya betul betul. Gitu. Kalau di sini kan ada kata deliver, ada kata Betul betul. responsibility, gitu. Betul Ini juga betul. biasa aja, cuman setidaknya ada variasinya gitu loh, Sar. Ada variasinya ya. Betul betul. Mm-mm. Oke, sampai sini aman ya, Sar ya? The last question. Aman aman Mas. The last question adalah, what is your interest when you have free time? Oke, ha- since I have free time, Mhm. my interest is
reading a journal paper, reading a journal paper, and uh, analyze with spatial analysis method. Seperti itu ya? Atau gimana ya, Mas? Oke. Wow, hobinya keren sekali, Sir. Belajar lagi nih, mah. Sebenarnya kalau ada pertanyaan, what is your interest when you have free time itu sebenarnya sama dengan what is your hobby. Iya, ya Oke. emang hobinya kayak gitu, Mas. Wow, Mau hobinya gimana keren lagi? banget. Belajar terus, Sir. Mantap. Keren, keren, keren. Tapi emang sih ada beberapa orang yang hobinya mau belajar kayak Mister ini. Nah, ini saya mau bahas ya, Sir, ya. Biar nggak ngulang pertanyaan saya, kata-katanya. Mungkin kalau misalkan ditanya tentang interest, bisa bilang dengan I like cooking. I I like like shopping. cooking. I love ketemu cooking. Kemudian bisa juga I am, apa ya? I like, I love, I enjoy. Ini alternatif aja ya, Sir, ya. Terserah Boleh, Mister mau boleh, pakai yang boleh. mana. Yang keluar, yang inget di kepalanya yang mana, nanti dikeluarin aja yang itu, Sir. Jangan dipaksa yang nggak yang lupa. Terus apa lagi? I prefer shopping. Kemudian apa lagi ya? I am keen on ketemu shopping juga. Kemudian I am interested Kion in tuh apa, Miss? Artinya, ya, Miss? Maaf. keen suka. Oh, keen on ya. Nah, variasi aja, Sir. Baru paham sih, baru apa? Baru denger ini. Dapat, baru dapat ya. Nah, Ya. jadi kalau ditanya what is your interest when you have free time, misalkan bilang dengan kalau Oh saya ya, akan ya. jawab dengan I like traveling a lot since I find it stimulating kayak gitu kan ya. I love traveling atau I do enjoy traveling. I prefer traveling. I'm keen on traveling. I'm interested in exploring natural breathtaking views in my country. Misalkan kayak gitu. Oke, siap, 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 siap. Ini boleh kayak gitu ya, Sir, ya. Interestnya ini mungkin bisa diganti dengan terus since I have free time-nya ini nggak usah dibahas lagi nggak apa-apa sih sebenarnya. Gak Biar usah nggak ya. ngulang. Ini sebenarnya Oh kalau ya. Mister lihat ini sampai sini, ini ngulang pertanyaan saya toh. Iya sih. Itu nggak boleh ya. Tadi Nggak yang apa-apa, nggak apa-apa. ya nggak apa-apa. Cuman seenggaknya Sayang lebih baik aja, dihindari ya. heeh, sayang aja, Sir. Waktu Mister Oke. itu cuma 14 menit buat pamer Iya sih, iya kemampuan sih. Mister. Kenapa Mister harus Iya, iya. ngelangin pertanyaan saya? Artinya kalau Oke, Mister oke. ngulangin pertanyaan saya, kesempatan Mister untuk pamer kemampuannya jadi hilang. Jadi kan saya nggak meduliin jawaban Tapi Mister yang awal kayak gitu. tapi ini kalimat yang bisa untuk apa mengulur waktu untuk Ah, memikirkan that's right. sesuatu nih. Betul, 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 betul. Nah, saya bilang dengan kita bisa mengulur waktu dengan benar omongan Mister dengan cara seperti itu. Gitu. Iya, Ya, itu bisa dipakai Sir, tapi jangan terlalu sering sih kalau saran saya karena iya betul betul biar sih. bisa maksimalin 14 menit untuk pamer kemampuan. Kalau kayak gini saya nggak nilai ininya karena ini Mister ngulang pertanyaan saya doang. Iya, iya. Gitu. Saya fokus ke sini ya akhirnya nanti. Oke, Terus oke. saya mau nambahin lagi, Sir, kalau Mister jawab kayak gini, ini since-nya artinya apa, Mister? Sejak atau karena, Sir? Oh, sejak ya. Nggak cocok tapi konteksnya kalau Nggak sejak. cocok ya. Ini Karena harusnya mungkin pakainya ya. ini. If. Iya If nggak ya. sih? Oh iya. Atau kalau nggak gitu pakai when. Iya nggak sih? Oh iya betul 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 Ben. Nggak Vernya cocok kalau Ben since betul itu. betul. Nggak cocok Iya iya iya. maknanya. Sejak saya punya nggak cocok. Karena saya punya waktu kosong, Ketika interest ya nggak ketika. cocok. Iya. Terus satu lagi, ada lagi tadi mau yang mana yang saya mau periksa? Oh ini. Reading jurnal paper-paper itu kan di sini kan karya ya, Sir, ya kayak ini ya. Jadi Betul. nggak ada. Saya lupa lagi. Oh ya, dalam grammar itu ada materi tentang kata benda. Kalau ada kata benda singular itu nggak boleh sendirian, Sar. Kalau ada non countable, pernah dengar istilah countable ya, Sar, ya? Kalau Hmm. ada non countable itu nggak boleh sendirian. Jadi harus ada Hmm. jamakin sini. Journal papers. Papernya betul betul. Oh, Heeh, oke oke. gitu. Jadi misal nih, saya bilang ini contoh simpelnya ya. Saya misalkan bilang dengan aku suka mangga. I like mango itu salah, nggak boleh. Harus bilang dengan I like a mango atau I like mangoes.
Karena minggu itu Hmm. non countable. Non countable singular nggak boleh sendirian kalau dalam aturan grammarnya. Harus pakai Hmm. artikel I like a minggu atau dijamakin I like minggus. Itu aturan grammarnya penggunaan nya. Kalau nggak mau pakai en, jamakin. Iya, iya, Gitu. iya. Itu aturan Oke, oke, grammarnya oke, ya. oke. Itu nanti masuknya ke penilaian grammatical range and accuracy-nya. Sayang aja sih kalau kurang S doang jadi salah gitu kan. Itu ya. Iya. Siap, siap, siap. Terus, Sir, di sini Mister nyebutinnya Hmm. kan dua. Kenapa? Di sininya interestnya nggak pakai S, terus ininya harusnya pakai R. Terus Oh iya. analyze-nya harusnya analyzing. Biar setara sama reading Hmm. kan. Hmm. Analyzing analyzing papernya kan, Sir? Betul, betul. Berarti analyzing those with special analysis methods gitu. Eh, Spasial pakai T sih itu. oh ya, sorry, Sir. Thank you. Sampai sini dulu, Sir. Any questions? Siap, No, siap, thank siap. you. Oke. Oke. Kalau nggak ada PR buat Mister Guntur adalah tolong dilancarin jawaban ini. Berarti Oke. next week, hari Sabtu depan ya, Sir ya. Saya akan Iya. ngecek lagi yang ini, terus kita lanjut ke topik yang baru. Ya. Boleh nanti apa link Recordingnya. YouTube-nya ya, Miss? Oh ya, Ya. nanti saya kirimkan. Oke. Thank you so much. Syukur-syukur Kenapa? ya udah apa YouTube aja deh enggak apa. Oke. Let's close our program by reciting together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Sama-sama.